Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bertemu dengan banyak umat dan umatnya macam-macam. Dari berbagai latar belakang, juga dari berbagai usia. Dan mereka semua punya masalah. Ketika masih muda, masalahnya sekitar pasangan hidup, pacarnya kasar, pacarnya kurang perhatian. Apakah benar bahwa ini calon pasangan yang Tuhan rencanakan untuk dia, dan sebagainya. Ada juga yang merasa tidak mendapatkan pasangan dan jodohnya terlalu sulit, macam-macam. Tetapi sesudah menikah, bukan berarti persoalan tidak ada, malah tambah banyak. Ada yang mengatakan lebih baik tidak menikah. Ada tentang pasangannya yang kadang-kadang ngomongnya menyakitkan, tentang mertuanya, tentang ipar-iparnya, tentang anak-anak, tentang ekonomi rumah tangga, tentang pekerjaan, macam-macam. Dan kalau orang tua, ketika sudah lanjut usia, sama saja ada persoalannya. Jadi sebetulnya persoalan itu akan selalu ada. Masalahnya bukan apakah saya bisa hidup tanpa persoalan. Bukan itu. Karena persoalan akan selalu ada. Jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah apakah saya bisa hidup dengan tenang dan kemudian bisa hidup menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup saya dengan pikiran yang positif, dengan melihat segala kemungkinan sebagai jalan keluar dan tetap tenang. Dan dalam hal itu saya bisa melibatkan Tuhan sehingga saya tidak menghadapi persoalan itu sendirian. Nah, itu sebetulnya yang paling penting. Karena itu kita tidak perlu berpikir atau berilusi bahwa hidup itu bisa tanpa persoalan. Tetapi kita bisa berpikir, mengubah mindset bahwa persoalan meskipun ada, saya tetap bisa menghadapinya dengan hati tenang. Saya bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan, tidak sendirian. Saya bisa menghadapinya dan pasti ada jalan keluar. Pertama, karena persoalan itu pasti akan berlalu. Dan juga yang kedua, karena saya menghadapinya bersama Tuhan. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempunyai mindset seperti itu? Itu yang perlu kita usahakan. Yang pertama, kita jangan terlalu melekat dengan perasaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau bisa, kita menjaga jarak sedikit dengan peristiwa itu. Contohnya, para imam, paling tidak saya mengalami bahwa saya menghadapi persoalan-persoalan hidup itu dengan mindset dan keyakinan bahwa semuanya itu sementara. Dan para imam dibantu dengan cara ditempatkan di satu tempat itu pada periode tertentu, tidak selama-lamanya. Cepat atau lambat pasti nanti akan ditugaskan di tempat lain. Karena itu membantu untuk mengambil jarak. Kalau ada persoalan di paroki, ada persoalan yang begitu berat dan sulit, ada kesadaran bahwa suatu ketika akan berlalu, cepat atau lambat. Pada suatu ketika persoalan yang nampaknya besar itu tidak relevan. Karena kemudian saya ngurusi hal yang lain. Karena ditugaskan di tempat yang lain. Itu membantu. Bantuan yang kedua adalah para imam diberi mindset bahwa segalanya itu ad usum. Ad usum itu adalah hak meminjam dan memakai. Hak pakai, bukan hak milik. Karena itu tetap ada jarak. Bukan tidak peduli ya, peduli rumah
Ya dia harus dirawat dengan baik, iya, tetapi tidak merasa bahwa ini rumah saya, nanti harus dipertahankan. Tidak begitu. Dirawat iya, kamar juga bersih, dibersihkan, bagus-bagus, ditata rapi. Tetapi ini bukan kamar saya hanya diberi hak menggunakan. Suatu ketika tidak relevan, karena saya akan berada di tempat yang lain, dan mungkin kondisinya berbeda sama sekali. Ya enggak apa-apa. Dan ternyata itu membantu, bukan hanya masalah hal-hal duniawi, ad usum, tetapi juga relasi-relasi, tetapi juga persoalan-persoalan. Mungkin sekarang persoalannya ribet sekali di sini. Tapi pada suatu ketika itu tidak relevan. Karena itu hanya ad usum. Persoalan-persoalan itu sungguh-sungguh saya hadapi, saya carikan solusinya, tetapi dengan sebuah konsep bahwa saya toh ada jarak. Persoalan itu tidak melekat pada saya. Persoalan itu cepat atau lambat akan berlalu. Kalau toh tidak berlalu, saya akan pindah ke tempat lain sehingga tidak relevan. Sehingga nothing personal bagi saya. Nothing personal. Dan sebetulnya itu yang perlu. Karena seringkali kita terlalu attach, terlalu melekat pada peristiwa-peristiwa yang tampak di luar, bukan yang di dalam. Perasaan-perasaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di permukaan, bukan yang di dalam. Seperti kalau di laut, kita itu terlalu terikat, melekat pada gelombang yang terus bergerak. Kadang naik, kadang turun, bergelombang, bergelora. Sehingga kita juga up and down, perasaan kita ikut up, ikut down, ikut baper. Padahal kalau kita masuk ke dalam, meskipun di atas permukaan itu bergelombang, di dalamnya itu tenang. Sama dengan diri kita. Kita jangan melekat pada persoalan-persoalan yang ada di permukaan. Persoalan itu silih berganti. Perasaan kita jangan melekat di situ. Wah, nanti kita perasaannya juga up and down. Kadang dipuji seneng, kadang direndahkan hancur. Sukses, berhasil seneng, gagal, wah hancur lebur. Ya susah kalau kita hidup seperti itu. Padahal di permukaan ini persoalannya selalu ada. Lah sampai kapan mau hidup seperti itu? Ada kehidupan yang lebih tenang, kehidupan di dalam. Dan ketika kita bisa mengambil jarak, kita bisa mengatakan ad usum, hak pakai saja, termasuk persoalan-persoalan itu hak pakai. Suatu ketika saya akan meninggalkannya dan suatu ketika itu akan berlalu. Nothing personal, nothing personal. Dan karena itu kita bisa tetap tenang. Boleh persoalan-persoalan ada dan akan selalu ada, dalam hidup ini akan selalu ada persoalan. Tetapi kita tidak melekat pada persoalan itu. Persoalan itu bukan saya. Saya lebih besar dari persoalan itu, saya bisa mengambil jarak, dan suatu ketika persoalan itu akan berlalu, suatu ketika persoalan itu juga tidak relevan. Ad usum, kita hanya boleh menggunakannya, jangan memilikinya. Kalau memang harus dilepas-lepas saja, persoalan kok diperjuangkan, ya kan? Nah itu dia, berusaha supaya tetap ada jarak sehingga kita bisa menguasainya, bisa memegangnya, bisa melepasnya. Ad usum, diberi hak untuk menggunakannya, hak pakai, tetapi tidak perlu kita miliki. Termasuk persoalan-persoalan. Lah persoalan kok ya mau diperjuangkan untuk dimiliki toh. Lepaskan saja kalau memang saatnya harus dilepaskan. Dan toh itu bukan esensial. Karena itu ada di permukaan, di gelombang. Di dalamnya kita bisa tenang. Yang penting kita terhubung dengan yang ilahi. Sama seperti kalau kita memainkan layang-layang. Layang-layangnya itu bisa kena angin ke kiri, ke kanan, gerak terus ke sana kemari. Tapi yang main bisa tetap di satu tempat, tenang. Sama dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, kita bisa tenang. Meskipun ada persoalan di mana-mana, bisa. Kita bisa tetap be still. Dan itu ada dalam firman Tuhan, dalam kitab Keluaran. Be still and know that I am God. Tetaplah tenang. Dan mari kita mengenal Tuhan dalam keheningan itu. Biarlah persoalan itu bergejolak di kiri kanan. Tidak apa-apa, biasa. Hidup itu memang begitu. Kalau terus tenang, terus malah di kuburan itu tidak ada persoalan.
biar aja, hidup itu memang begitu. Naik turun, up and down, kita nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Kita bisa tenang bersama dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan yang meneguhkan, menghibur. Ya, persoalan-persoalan itu ada di permukaan, silih berganti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh, kita ada jarak. Suatu ketika persoalan itu akan berlalu, dan suatu ketika persoalan itu tidak relevan. Dulu anak muda ini yang ribut sekali, galau, tidak punya pasangan. Ketika sudah menikah, ya persoalan itu sudah berlalu, tidak relevan. Tapi persoalannya ganti dengan persoalan yang lain. Ada mertua, ada pekerjaan, ada ekonomi rumah tangga. Nah, nanti itu juga akan berlalu. Nanti itu juga tidak akan relevan terus. Suatu ketika tidak relevan lagi. Karena itu kita jangan melekat di persoalan-persoalan itu supaya hidup kita tidak up and down. Boleh persoalannya up and down, kehidupan naik turun, tetapi kita hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Karena terhubung dengan Tuhan dan menyadari bahwa persoalan itu tidak melekat pada saya berjarak. Dan itulah refleksi. Refleksi itu mengambil jarak, kemudian melihat diri sendiri dan persoalan-persoalan yang dihadapi. Supaya kemudian saya bisa menguasai diri dan menguasai persoalan itu. Bahkan bisa menyadari bahwa persoalan itu bisa kita lepaskan. Karena itu tidak harus dimiliki, tidak harus melekat dalam diri saya. Karena itu juga kalau bercermin jangan terlalu dekat dengan cermin, tidak bisa lihat, ambil jarak. Dan kemudian kelihatan persoalan-persoalan itu bahwa itu ada berjarak, ada di sana. Di sininya tetap bisa tenang meskipun di sana bergelora. Ya, seperti laut, boleh permukaannya itu bergelora, bergelombang, tapi kalau menyelam ke dalam ya tenang sekali. Biar saja ketenangan itu tetap menguasai kita. Sama layang-layang itu bisa kena angin ke kiri ke kanan, tapi yang main itu tetap di satu tempat yang tenang. Karena terhubung, layang-layang itu tidak lepas kemana-mana. Sama kalau kita terhubung dengan Tuhan, persoalannya bisa kemana-mana, bisa macam-macam, tapi kita tetap bisa tenang. Nah, persoalan akan tetap ada, tapi cara kita menghadapinya, itu yang menentukan. Apakah kita tetap bisa menghayati hidup ini dalam ketenangan dan kebahagiaan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.